Bab 36, kembali ke puncak lagi. Luyo mengangkat tangan dan mengelus jenggotnya. Dia sudah terbiasa dengan gerakan itu, dan mentalitasnya sepertinya sudah tua juga. Dia melihat ke kiri dan kanan, tetapi dia masih tidak melihat Xiaoyu dan yang lainnya. Akibatnya, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Tidak hemat biaya menggunakan kartu pengalaman bentuk puncak untuk menangkap hanya satu murid. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Ye Tianxin, suara Luyo tenang dan terdengar seperti seorang guru memanggil muridnya. Aku telah mengajarimu teknik gelombang biru dan memberimu Amorous Hoop dengan harapan kamu dapat melindungi dirimu di dunia kultivasi yang berbahaya ini, tidak membuatmu meninggalkan sekte dan mengkhianatiku. Ye Tianxin tertawa, suaranya sangat mendebarkan sehingga membuat rambut orang-orang yang mendengarnya berdiri di ujungnya. Namun, banyak pembudidaya senang mengetahui bahwa penjahat tua itu telah menghasilkan murid yang begitu berbahaya. Orang tua, apakah menurutmu kamu masih bisa memperlakukanku seperti dulu? Ye Tianxin berhenti saat dia merentangkan tangannya dan kemudian melanjutkan, kamu sudah tua dan bukan lagi Ji Tiandao yang sama yang bisa membuat dunia menjadi kacau. Tempat ini adalah kuburan yang telah aku rancang secara pribadi untukmu. Udara di sekitar hutan mulai bergerak. Penggarap dengan basis kultivasi yang mendalam sepertinya menyadarinya, dan mereka dengan cepat mengirimkan indera ilahi mereka untuk menyelidiki perubahan tersebut. Tempat ini tidak sederhana. Sekarang, Yuan Er tidak bisa mendengarkan lebih lama lagi. Beraninya kamu memarahi Tuan? Kamu akan disambar petir. Sayang sekali celahnya tidak cukup kuat. Luyo melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Yuan Er kecil agar tidak menyela, lalu dia berkata, siapa yang membocorkan keberadaan saya kepada Anda? Apakah Old Seven, Old Fifth, atau Old Eight yang tidak berguna? Ye Tianxin berkata, saya tidak perlu mereka memberitahu saya. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, aku tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya. Penculikan keluarga Qi adalah rencanaku, dan tujuannya adalah untuk memancing adik kecil dan kamu keluar dari Gunung Golden Sword. Pan Zong mengalami saat pencerahan, dan dia bertanya dengan heran, kaulah yang memberi saya tugas? Iya. Bagaimana jika penjahat tua ini tidak muncul? Pan Zong bertanya. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu yakin bahwa penjahat tua itu akan ada di sini. Ye Tianxin tersenyum, tetapi suaranya dingin ketika dia berkata, kamu memiliki terlalu banyak pertanyaan. Kamu hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan, dan kamu akan dibayar apa yang dijanjikan. Pan Zong menutup mulutnya, karena dia merasakan aura pembunuh. Di sisi lain, ekspresi Luyo tetap tidak berubah saat dia berkata, "Yah, aku telah membunuh banyak orang di masa lalu, dan aku tidak keberatan membunuh beberapa orang lagi." Mendengarnya, semua pembudidaya di seberangnya mundur selangkah dan menjadi gugup. "Kenapa kamu masih berpura-pura, tua?" Ye Tianxin menatap Luyo. Obat rahasia Primal Vien. Dosis obat ini dapat meningkatkan energi pembudidaya untuk waktu yang singkat. Tetapi efek sampingnya adalah basis kultivasi akan berkurang menjadi setengah selama 10 hari, dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Luyo teringat obat rahasia itu ketika dia menyebutkan namanya. Itu ditemukan oleh Raja Pengobatan tetapi diboikot oleh sekte ortodoks di dunia karena efeknya yang terlalu brutal dan jahat. Seiring waktu, itu menghilang. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan mengasosiasikannya dengan itu. Aku tidak akan percaya jika orang lain mengklaim mereka memiliki obat Primal Vien, tapi aku yakin penjahat tua ini memilikinya, teriak salah satu pembudidaya. Ye Tianxin tertawa lagi dan berkata dengan nada gelap, aku punya kabar buruk lain untuk memberitahumu. Saya telah meletakkan sebuah arai di sini, yang energinya sangat melemah. Bahkan jika Anda memiliki obat rahasia dan meminumnya dalam keputusasaan Anda, itu akan sia-sia. Nah, hanya itu yang ingin saya katakan. Guru, ini adalah terakhir kali saya memanggil Anda guru. Ketika Anda mati, saya akan memerintahkan seseorang untuk menguburkan Anda dengan benar dan menangani Gunung Pengadilan Emas. Oh benar, para ahli dari sekte benar seharusnya telah tiba di Gunung Pengadilan Emas. Kakak senior ketiga terluka, jadi saya pikir kakak senior keempat pasti sudah menyerah sekarang. Ketika dia selesai, wajah Ye Tianxin rileks, dan dia melangkah mundur. Sepertinya dia tidak berencana untuk menyerang dirinya sendiri. Ketakutannya yang dalam pada Ji Tiandao membuatnya enggan menjadi yang pertama menyerang, dan dia tidak berpikir bahwa obat rahasia itu adalah satu-satunya kartu truf yang lama.
Bukan ide yang buruk untuk membiarkan orang lain menjadi umpan meriam kadang-kadang. Dan itu juga alasan mengapa dia tidak membawa orang-orangnya ke sini. Sebuah arai? Little Yuan Er melihat sekeliling. Dia merasakan fluktuasi energi di sekitarnya yang membuatnya khawatir. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Sederet pembudidaya perlahan mendekati mereka. Tidak perlu takut. Suara Luyo masih terdengar percaya diri. Ye Tianxin menjadi curiga. Dia menemukan bahwa satu hal yang dikatakan Xiao Yu kepadanya adalah benar. Gaya penanganan orang tua itu sepertinya berbeda dari masa lalu. Dia tidak marah, atau mengutuk. Tuan, tiba-tiba, Wang Fugui berlari keluar dari hutan di belakang mereka dengan wajah sedih sambil terengah-engah. Fugui? Apa yang kamu lakukan di sini? Yuan Er kecil bertanya dengan curiga. Ibumu, dia mengkhawatirkan keselamatanmu. Ketika Wang Fugui melihat tuannya, yang sedang koma, dia meratap lagi, Tuan, apa yang terjadi padamu? Kemudian, dia bersujud kepada Luyo dan berkata, Tuan tua, tolong selamatkan tuanku, tolong. Suos! Tiba-tiba, Wang Fugui melompat ke arah Luyo seperti anak panah dengan belati berkilauan di tangannya. Dia adalah seorang ahli pengadilan ilahi. Itu semua terjadi begitu cepat dan tiba-tiba bahkan para pembudidaya yang akan menyerang Luyo tidak mengharapkannya. Mereka semua menatap pemandangan itu dengan mata lebar. Menguasai. Yuan Er kecil menjadi pucat karena ketakutan. Itu terlalu dekat, dan Luyo memiliki sedikit kesempatan untuk menghindari serangan itu. Bahkan seorang ahli kesengsaraan divinity yang baru lahir tidak bisa menahan serangan itu tanpa terluka saat tidak siap. Berhasil. Mata Ye Tianxin berbinar, dan ekspresi antisipasi merayapi wajahnya. Bam! Belati itu menikam Luyo dari belakang, dan semuanya tampak berhenti pada saat ini. Oh! Anehnya, belati itu tidak bisa bergerak lebih jauh meski hanya sedikit. Apa yang sedang terjadi? Pikiran melintas di benak Wang Fugui. Belati itu adalah harta karun tingkat bumi yang beracun, dan dia telah mendorongnya dengan seluruh kekuatannya sebagai ahli pengadilan ilahi. Kenapa aku tidak bisa merasakannya menusuk ke tubuhnya? Sebagai seorang pembunuh yang hebat, dia telah menguasai semua detail dari pesawat itu. Seperti seorang pemanah yang hebat bisa tahu apakah panah itu bisa mengenai target atau tidak saat itu dilepaskan. Dia tidak perlu memeriksanya. Dia perlahan mendongak. Belati itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Suara Luyo terdengar saat ini, mengapa saya perlu minum obat untuk membunuh kalian semua? Ledakan. Ledakan energi tiba-tiba menyebar ke segala arah seperti ledakan. Energi yang kuat membentuk lingkaran cahaya dalam sekejap dan menjatuhkan Wang Fugui. Pada saat itu, gelombang energi yang tampak seperti riak terus menyebar keluar dari tubuh Luyo. Tidak bagus. Penjahat tua itu sengaja melakukan ini. Ah! Bukan penjahat tua yang jatuh ke dalam perangkap, tapi kami. Ye Tianxin, kamu wanita yang licik. Bam! 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 Semua pembudidaya laut Brahma jatuh ke tanah, kehilangan kemampuan mereka untuk melawan. Sementara itu, Ye Tianxin menatap pemandangan itu dengan tidak percaya dan hatinya bergetar hebat. Dia melakukan ini dengan sengaja. Mengapa Arai tidak efektif melawannya? Mengapa dia masih bisa menggunakan obat rahasia? Apa yang salah? Luyo menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menarik napas dalam-dalam. Akan bagus jika saya selalu bisa mempertahankan bentuk ini. Senang rasanya bisa kembali ke puncak lagi. Aura, basis kultivasi, dan energinya semuanya telah kembali ke tingkat puncak, seolah-olah tubuh mudanya telah kembali atau dia telah terbangun setelah ratusan tahun tidur. Ye Tianxin, apakah menurutmu aku tidak tahu bahwa kamu telah membuat pembunuh pengadilan ilahi yang menyamar sebagai pelayan di keluarga Qi? Mata Ye Tianxin dipenuhi dengan keterkejutan saat dia terus mundur.